Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Claudia Puspita Putri dengan NIM 19002041. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang seputaran dari manajemen humas atau public relation. Pada hari ini saya akan menjelaskan perbedaan dari humas itu sendiri atau public relation dengan marketing, advertising, dan branding. Nah, jadi apa aja nih perbedaan dari humas, advertising, marketing, dan branding itu sendiri. Jadi, perbedaan humas atau PR dengan marketing, advertising, dan branding. Sebelum kita lanjut membahas perbedaannya, kita harus dapat memahami istilah dari IMPR dan CPR. Apa itu IMPR atau MPR? MPR, marketing public relation, sedangkan CPR itu adalah corporate public relation. Nah, di dalam public relation itu sendiri pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam MPR dan CPR. Untuk apa dilakukannya MPR dan di dalam public relation? Ternyata jawabannya singkat, yaitu untuk membentuk citra perusahaan dan untuk memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Semakin baik citra perusahaan, maka semakin memudahkan dia untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya terhadap publik. Nah, jadi terhadap publik eksternal ya. Jadi menjadi lebih terbantu dan lebih mudah untuk marketingnya, penjualannya, terhadap citranya. Jadi ya untuk membentuk citra perusahaan, seperti yang sudah Claudia jelaskan ya di video-video sebelumnya, citra lembaga itu sangat perlu ya kan. Bagaimana kita membentuk citra yang baik sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa kita dengan setia kan ya. Jadi memang benar-benar kita harus membentuk citra sedemikian rupa, citra lembaga kita menjadi lebih baik. Nah, dan kita pun juga tidak bisa untuk memberi yang bukan fakta-fakta terhadap produk dan jasa kita yang nantinya akan menimbulkan citra yang buruk. Mungkin kita akan membuat promosi iklan-iklan yang sangat menjanjikan, tapi sebenarnya tidak ya kan. Para konsumen nantinya juga akan tahu kalau itu tuh sebenarnya tidak seperti yang dijanjikan, tidak seperti yang dipromosikan. Nantinya akan berakibat kepada citra lembaga kita buruk, karena bisa diingat kembali kalau membentuk citra itu gampang ya kan, lebih mudah daripada memperbaiki citra yang sudah buruk di halayak, di publik eksternal itu sangat sulit merubahnya. Karena membentuk citra ya kita bisa menentukan strategi apa yang bisa kita lakukan dalam membentuk citra lembaga kita. Tapi untuk merubah citra yang buruk, kita tidak hanya membutuhkan strategi untuk memperbaiki citra yang sudah terlanjur buruk di publik eksternal kita. Nah, jadi yang menjadi persoalan adalah seberapa baik citra yang dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata buruk, kita harus memperbaikinya kan. Tapi harus kita ingat, memperbaiki citra yang lebih buruk itu lebih sulit. Nah, jadi perbedaan MPR dan CPR itu, yang pertama, MPR merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli minat serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi serta kesan yang meyakinkan dalam usaha, memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan memang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, kepentingan dan minat masyarakat sebagai konsumen utama. Jadi marketing public relation ini itu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan berbagai macam program di dalamnya itu kita bentuk sedemikian rupa itu di marketing public relation.
Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa saja yang dibutuhkan oleh publik eksternal, apa saja nih yang digemari pada saat ini. Kita harus melakukan riset dan melakukan perencanaan terlebih dahulu, melakukan pelaksanaan dan evaluasi setelah kita merencanakan, kita melaksanakan, dan apakah sudah tertata dengan baik yang kita lakukan itu di dalam evaluasi jadinya kan. Nah, yang CPR merupakan fungsi manajemen, sedangkan CPR itu merupakan fungsi manajemen perusahaan yang tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat, khususnya itu pada penjualan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada kita untuk mendukung tujuan pada masyarakat ya. Jadi adapun alat dan teknik public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis, atau kita menyebutkannya dengan nama komunikasi marketing atau marketing PR atau public relation. Jadi praktisi public relation yang bekerja di bidang ini akan tergabung dalam divisi marketing. Jadi emang benar-benar di divisi marketing ya. Jadi ada teknik PR yang tadi itu marketing public relation. Jadi ini ada di tim marketingnya. Nah, public relation yang berorganisasi atau tergabung dalam divisi marketing atau PR yang berorganisasi marketing itu dibentuk oleh suatu divisi baru yang katanya bernama komunikasi dan marketing. Nah, prakteknya tinggal kita lihat di perusahaan-perusahaan di mana nanti kita akan bekerja. Nah, akan seperti apa konsep perjalanan dari komunikasi dan marketing ini. Jadi banyak pengelolaan marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosi dalam rangka marketing mix atau pembauran dari pemasaran atau dari perusahaan, mulai dari produk, price, place, promotion, atau kita bisa menyebutnya dari 4P. 4P yaitu pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga yaitu place atau tempat, yang keempat itu ada promotion atau promosi ya. Jadi perbedaan PR atau kehumasan public relation ini dengan marketing, advertising, dan branding itu yang pertama adalah perbedaan PR dengan advertising. Nah, kita lihat dulu. Public relation ini peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama melalui pengetahuan. Jadi bisa kita garis bawahi, peranannya itu lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian melalui pengetahuan, Sedangkan advertising ini berkaitan dengan iklan atau periklanan, atau bisa kita bilang promosi, ke promotionnya ya. Jadi keterampilan yang kreatif biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografi, dan juga memanfaatkan script writing dan pembuatan film. Nah, jadi public relation ini tuh perannya lebih banyak ke bidang pengetahuan, education, lebih ke informasi-informasi yang mendidik gitu kan, emang benar-benar ke edukasi gitu. Sedangkan advertising ini lebih ke promosi, ke iklan, bagaimana nantinya kita memasarkan produk dan jasa yang akan kita keluarkan, yang akan kita luncurkan, bagaimana kita caranya memasarkannya gitu kan. Kalau PR sendiri itu peranannya itu lebih banyak ke bidang pemberian informasi, education, yang banyak ilmu pengetahuan di dalamnya yang bersifat mendidik. Nah, yang kedua itu perbedaan PR dan marketing. Yang sudah Claudia bilang tadi, marketing itu tadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kan. Nah, marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan ke konsumen. Nah, dalam hal ini tugas dan tanggung jawab seorang PR dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dan objek yang dipasarkan sehingga akhirnya
Di benak khalayak, sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli produk yang dipromosikan. Jadi di seorang PR itu tadi kan fungsinya itu perannya itu lebih banyak ke pemberian informasi yang mendidik, informasi yang mengedukasi melalui pengetahuan atau menciptakan pengertian itu sendiri. Nah, advertising kita mempromosikan bagaimana produk ini akan dijual atau agar banyak publik eksternal yang meminati produk kita ini. Nah, di marketing itu kita rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, gitu. Jadi semuanya itu terkait ya. Jadi bagaimana kita itu seorang PR, seorang marketing dan advertising itu bekerja sama agar tertanamnya benih motivasi masyarakat untuk membeli produk dan jasa kita atau memakai produk dan jasa kita sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah perusahaan. Nah, jadi memang benar-benar mereka ini saling keterkaitan, ya kan? Di advertising ini ada branding, nantinya kita akan ya mempromosikan bagaimana produk kita ini nantinya akan dijual di khalayak ramai bagaimana kan, tapi dengan catatan tadi kita tidak boleh kita tidak boleh untuk membual janji-janji palsu di promosi yang dibilangnya di iklan, wah kulit putih seketika ternyata emang model iklannya emang udah putih kan ya, kita yang makainya nggak putih-putih, udah pakai sepabrik. Nah gitu, nanti malah banyak citra yang buruk akan bermunculan. Ingat, satu orang yang mempunyai citra yang buruk terhadap produk jasa kita, terhadap lembaga kita, itu sebagai iklan, orang itu akan menjadi iklan berjalan yang memberitahu ke siapa saja orang di publik eksternal bahwa ya kita ini buruk. Makanya kita ya jangan bilang putih seketika juga gitu kan, butuh proses. Gak mungkin kita pakai body lotion langsung putih, nah gak mungkin. Nah, yang ketiga itu perbedaan PR dengan publicity. Jadi publicity adalah salah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas itu suatu akses kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya bisa baik dan bisa tidak baik. Nah, jadi bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat dan bisa menimbulkan keuntungan atau malah kerugian. Nah, jadi itu ya, semuanya itu saling terkait, cuman mereka mempunyai perbedaan masing-masing. Perbedaan dari PR sendiri itu apa? Perbedaan dari marketing itu tadi apa juga? Advertising itu dengan branding juga apa? Publicity juga apa? Jadi semuanya berbeda, cuman saling terkait, sangat penting saling mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan di dalam manajemen kehumasan ya kan. Nah, mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat Claudia sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.